Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Samsung A042 atau A04e yang kondisi layarnya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu SIM tray-nya. Dan kita akan buka dulu penutup belakang atau back covernya. Di sini saya menggunakan tangan saja untuk membukanya seperti ini. Setelah kebuka, kita akan melanjutkan dengan pembukaan baut-baut penutup mesinnya. Kita buka seluruh baut-baut penutup mesinnya bagian atas. Dan kemudian dilanjutkan dengan bagian bawah juga. Dan kita buka penutup mesinnya. Kita buka juga bagian bawahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, diikuti dengan soket LCD-nya. Sedikit demi sedikit saja untuk melepaskan soket LCD-nya ini, pelan-pelan saja. Dikhawatirkan konektor atau soketnya bisa berubah. Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang layar LCD yang baru. Kita pasang untuk soket LCD-nya. Kemudian ini adalah soket menuju papan bawahnya. Kita pasang juga. Dan kita pasang soket baterainya. Kita coba dulu untuk pengecasannya. Kita coba dulu untuk mengecas. Apakah dia mau mengecas? Karena papan bawah ini adalah jalur juga untuk pengecasan. Jadi kita coba untuk mengecasnya. Nampaknya bisa mengecas dengan normal. Dan kita nyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan mencoba fungsional dari LCD dan touchscreen-nya. Kita akan meyakinkan bahwa fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Kita tunggu dulu, nampaknya handphonenya masih loading. Kita akan mencoba fungsi touchscreen-nya, di mana kita bisa mengetikkan seperti ini. Kita ketikkan angka-angkanya, huruf-hurufnya satu persatu sampai terketik semuanya dengan nyaman tentunya. Kita juga bisa mencoba untuk memilih salah satu ikon dan menggerak-gerakkan seperti ini. Kita coba untuk menggerak-gerakkannya sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan bahwa ikon ini melewati semua area LCD-nya. Dan kita bisa mencoba untuk multitouch-nya. Kita pilih salah satu angkanya. Kalau masuk seperti ini tidak bisa, yang bisa kita pilih seperti angka 7 ini. Kita pilih, kita tekan angka 7-nya, kemudian kita ketik-ketikan, kemudian kita lepas. Dan dia muncul lagi angka 7-nya atau angka 8 seperti ini. Dia akan muncul. Berarti fungsi touch-nya, fungsi multi touch-nya ini berfungsi dengan normal saja.
Untuk kelancaran multitouch-nya belum terbukti karena memang harus dipakai untuk bermain game secara langsung. Tapi yang pasti LCD ini adalah LCD multitouch. Dan kita bisa mencoba seperti ini juga. Kita gerak-gerakin seperti ini dan bawahnya juga masih bisa disentuh. Kita pilih salah satu icon, misalnya kita gerak-gerakin dan kita arah-arahkan dengan menu yang lainnya. Dan masih bisa tersentuh juga. Untuk dua fungsional sekaligus, itu menunjukkan berarti multitouch-nya berjalan dengan normal. Dan kita coba untuk kontrasnya atau bridge-nya juga berjalan dengan normal. Dan apabila ingin mencoba untuk fleksibel papan bawahnya, fleksibel yang menuju papan bawahnya, kalau ingin mencoba, kita coba untuk masuk ke mikrofon handphonenya. Ini adalah fungsional mikrofon handphonenya. Karena di sini ada notifikasi, kita nonaktifkan notifikasinya dulu, baru kita bisa untuk melakukan perekaman suara. Kita rekam suara kita, kemudian kita save, dan kita pasang dulu penutup buzzernya. Karena suaranya itu akan muncul dari sini, suara dari perekaman itu. Karena di sini jalur buzzernya ada di penutup ini. Jadi harus dipasang terlebih dahulu agar muncul suaranya. Kemudian kita putar suara yang tadi. Apabila muncul berarti fungsional daripada mikrofon dan suara besarnya atau suara buzzernya itu berjalan dengan normal. Apabila masih belum ada suara, harus diyakinkan dulu apakah pemasangan buzzer atau penutup ini sudah optimal atau belum. Kita yakinkan dulu bahwa pemasangannya itu optimal. Dan kita melanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu kita matikan handphonenya dan kita lepas soket baterai, kemudian kita lepasi semua soket-soket LCD dan soket papan bawahnya. Untuk pelepasan soket-soket LCD-nya ini agar diusahakan pelan-pelan saja agar tidak merusak soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau hair dryer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian setelah celah ketemu, kita sisir dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika bekas apapun juga. Yang pasti mikanya itu bisa untuk menyisir LCD-nya seperti ini untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Dan ini adalah penutup speakernya agar dilepas terlebih dahulu dari LCD yang lama. Apabila dia nempel di LCD yang lama, kita lepas penutup speakernya, kita bersihkan dan kita kembalikan ke body frame-nya agar tidak ketinggalan dalam pemasangan LCD-nya nanti. Sebelum pemasangannya LCD, tentu saja kita harus membersihkan terlebih dahulu bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya, di pinggir-pinggir body frame-nya ini sampai sebersih-bersihnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita coba menaruh handphonenya di tempat yang datar untuk meyakinkan bahwa body frame-nya itu tidak mengalami bengkong. Apabila body frame-nya itu ketika ditaruh di tempat yang datar ada yang mengalami bengkong, maka harus diluruskan terlebih dahulu. Dan apabila nampak lurus saja, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita kembalikan lagi, yaitu penutup speakernya tadi. Kita pasang terlebih dahulu. Dan kita akan mencoba LCD yang baru. Kita lepasi semua segel-nya. Biasanya saya melepasi semua segel-segel seperti ini. Terserah saja, apabila tidak mau dibersihkan segel-segelnya juga boleh-boleh saja. Cuman kalau saya biasanya saya bersihkan saja. Dan bagian bawahnya juga saya bersihkan.
Untuk double tipnya di bagian fleksibel ini, kita bisa memasangnya, kita bisa melepasnya dan memasangnya, ataupun tidak usah dipasang juga tidak apa-apa. Kalau ingin dipasang, kita pasang seperti ini. Kita perhatikan untuk melipatnya agar tidak terlalu berlebihan dalam melipatnya atau berlebihan dalam menarik fleksibelnya. Dikhawatirkan fleksibel itu malah mengalami masalah. Dan kita bisa memperhatikan untuk bagian bawahnya tadi, apabila bagian bawah ini cukup ada celahnya atau space-nya untuk lem LCD-nya, ya kita pasang seadanya saja, tidak usah ditarik berlebihan. Tapi apabila menemukan LCD yang celahnya atau space untuk lemnya tadi terlalu bawah sedikit atau jaraknya terlalu sedikit, ya kita usahakan untuk sedikit ditarik fleksibelnya agar ada space untuk lemnya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan LCD-nya. Kita akan mencoba terlebih dahulu LCD yang baru ini. Kita akan meyakinkan bahwa LCD ini bisa terpasang dengan plug dan sempurna di body frame-nya. Di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk mengantisipasi apabila ternyata ada yang menghalangi pemasangan LCD-nya. Mungkin dia tidak bisa plug di bagian tertentu, kita bisa membenahi terlebih dahulu sebelum benar-benar memasang LCD-nya. Setelah kita yakinkan bahwa LCD itu bisa terpasang dengan baik dan sempurna, kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Kita akan memberikan lem di bagian pinggir-pinggir body frame-nya. Kita bisa menggunakan lem apapun. Contohnya adalah lem ini, kita menggunakan lem merek Sansin, atau menggunakan mekanik, atau menggunakan T7000, atau merek apapun. Kita lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya. Kita lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita kasih sedikit lem di bagian tengahnya seperti ini, sedikit-sedikit saja untuk memperkuat penempelan LCD itu pada body frame-nya agar tidak mudah terlepas. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita yakinkan fleksibel LCD-nya masuk secara sempurna. Kedua fleksibel ini kita masukkan dulu dan kita plakkan, kita presisikan, kita paskan terlebih dahulu, kita senterkan antara atas, kanan, kiri. Kita yakinkan bahwa LCD itu terpasang pas, plug, dan sempurna di body frame-nya. Kita bisa menggunakan alat seperti ini untuk menahan sementara. Apabila ada penahan seperti ini, kita bisa menggunakannya. Ini adalah penahan LCD. Atau kita bisa menggunakan isolasi seperti ini. Apabila menggunakan isolasi seperti ini, kita akan mengisolasi bagian pinggir-pinggirnya. Kita isolasi di bagian pinggir-pinggirnya dan selalu diperhatikan titik senternya antara kanan kiri, atas dan bawah. Jangan sampai condong ke atas, condong ke kiri, atau condong ke bawah. Kita yakinkan bahwa LCD itu tetap di titik senternya. Kita akan mengasih semua bagian pinggir-pinggirnya ini dengan isolasi. Isolasi ini hanya digunakan untuk menahan sementara saja, tidak untuk mempressingnya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menekannya. Dan kita bisa menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian setelah 20 menit kita akan mengurangi jumlah dari isolasi itu apabila kita menggunakan isolasi, atau kita bisa menggunakan karet seperti ini. Apabila menggunakan karet, kita akan mengaretin seperti ini, atau menggunakan kombinasi dari keduanya. Kita bisa menggunakan karet sekaligus menggunakan isolasi, atau menggunakan karet aja.
kita karetin seperti ini, satu-satu saja. Karet ini juga hanya berfungsi sebagai penahan sementara, tidak untuk mempressing LCD-nya. Jadi jangan dipressing terlalu berlebihan untuk LCD-nya. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian kita akan mengurangi jumlah karet atau jumlah isolasinya. Kita kurangi tapi masih ada sisanya sampai menunggu sekitar 30 sampai 1 jam. Setelah ditunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam, kita yakin bahwa lem itu telah mengering secara sempurna. Kita lepaskan semua isolasi atau karetnya. Atau apabila menggunakan penahan LCD seperti tadi, ya kita lepasi semuanya. Setelah kita lepasin semua isolasinya atau karetnya, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kita bersihkan bagian pinggir-pinggir body frame-nya atau LCD-nya. Kita bersihkan dari lem dan kotoran yang menempel di body frame-nya ini, di pinggir-pinggir body frame-nya ini, sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Setelah dirasa cukup bersih, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan semua perlengkapan HP-nya. Kita kembalikan semua perlengkapan HP-nya. Apabila dilepas mesinnya, kita kembalikan dulu dan kita pasang semuanya. Ini adalah panel antenya, kita kembalikan juga. Kita pasang semua soket-soketnya. Dari soket bawahnya, soket LCD-nya, kita kembalikan semuanya, kita pasang semuanya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian penutup mesinnya. Kita kembalikan juga penutup mesinnya. Penutup mesinnya bagian atasnya, kemudian diikuti penutup mesinnya bagian bawahnya. Kita kembalikan semuanya. Dan kita kembalikan pula baut-baut penutup mesinnya. Untuk bagian midnya kita bisa menggunakan isolasi seperti ini atau tidak juga tidak masalah, karena itu hanya inisiatif saya sendiri. Dan kita pasang untuk penutup belakangnya, kita rapatkan penutup belakangnya. Untuk jari jempol selalu berada di casingnya, bukan berada di LCD-nya dalam merapatkan penutup belakangnya. Dan kita nyalakan HP-nya untuk meyakinkan handphone itu menyala seperti yang kita harapkan. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan untuk LCD-nya. Kita bersihkan LCD itu dari kotoran dan debu yang menempel, karena akan langsung saja kita pasang dengan tempered glass. Kita bersihkan dengan menggunakan pembersih tempered glass yang basah dulu. Kemudian kita keringkan, kita bersihkan dengan yang kering, dan kita pasang untuk tempered glass-nya atau anti gores-nya. Kita pasangkan, kita yakinkan bahwa pemasangannya itu center di titik tengahnya. Dan kita pasang tempered glass-nya. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsional LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.